Pengorbanan cinta Resti dihancurkan pengkhianatan Rangga. Di ambang perceraian, identitas aslinya sebagai pewaris terungkap. Akankah ini jadi akhir atau awal dari segalanya? Senja merangkak perlahan, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan ungu di atas kota yang mulai sibuk. Di sebuah rumah mungil, terletak di ujung gang sempit yang jarang dilewati kendaraan mewah. Resti duduk termenung di balik jendela berteralis besi yang telah berkarat. Jemarinya yang lentik, meski sedikit kasar karena pekerjaan rumah tangga, dengan lembut membelai gorden tipis yang usang. Matanya menerawang jauh, melampaui etep-etep tetangga yang berdempetan, seolah mencari jawaban atas kegelisahan yang kian membelenggu hatinya. Sudah genap 3 tahun Resti menyandang status sebagai seorang istri, dan selama itu pula ia telah menumpahkan segenap jiwa dan raganya untuk Rangga, suaminya. Pernikahan mereka, yang dimulai dengan janji-janji manis di bawah sinar rembulan, kini terasa seperti dongeng yang kehilangan magisnya. Rangga, pria yang dulu menatapnya dengan binar cinta yang membara, kini lebih sering pulang dengan wajah masam, napas yang berat, dan sorot mata dingin yang menusuk. Kata-kata kasar dan sindiran halus telah menjadi melodi harian di rumah tangga sederhana mereka. Resti tahu, ada yang berubah, ada sesuatu yang merenggut kehangatan dari pelukan Rangga. Sesuatu yang mengikis kesabaran di setiap hembusan napasnya. Resti, kamu di situ saja. Tidak dengar aku pulang? Suara Rangga memecah kesunyian. Lebih mirip geraman daripada sapaan. Resti tersentak, cepat-cepat bangkit dari duduknya, menepis lamunannya. Mas Rangga sudah pulang. Maaf mas, aku tidak dengar. Sahut Resti, mencoba tersenyum, meski bibirnya terasa kaku. Ia mendekati Rangga yang telah merebahkan tubuhnya di sofa reot, tanpa mengganti pakaian kerjanya yang kotor. Rangga mendengus, selalu saja begitu. Melamun terus. Apa yang kau lamunkan? Hah, Wang? Nada bicaranya penuh cibiran, setiap. Gerak-gerik Resti adalah sebuah kesalahan. Hati Resti mencelos. Sakit? Tapi ia sudah terbiasa. Bukan mas, aku hanya memikirkan makan malam kita. Mas, mau makan apa? Resti berusaha mengalihkan pembicaraan, berharap bisa mencairkan suasana. Makan apa saja? Memangnya ada pilihan? Setiap hari juga lauknya itu-itu saja? Jangan bilang kau hanya memasak tempe dan tahu lagi. Hardik Rangga, tanpa menoleh sedikit pun. Resti menunduk. Dadanya terasa sesak. Tempe dan tahu adalah makanan yang paling terjangkau dengan penghasilan Rangga, yang popasan dari pekerjaan serabutan. Ia selalu berusaha keras untuk membuat masakan. Sederhana itu terasa lezat, menambahkan bumbu rahasia dan sentuhan kasih sayang. Namun, bagi Rangga, itu tidak pernah cukup. Ada ayam, mas. Tadi aku sempat beli sedikit. Ayam? Dari mana uangnya? Apa kau mencuri dari tetangga? Rangga tertawa sinis. Tawa yang tidak sedikit pun mengandung kebahagiaan. Bukan mas, aku menyisihkan sedikit dari uang belanja yang mas berikan kemarin. Jawab Resti pelan, menahan air mata yang mendesak. Uang belanja itu sangat minim. Namun Resti selalu punya cara untuk mengaturnya. Bahkan menyisihkan sedikit untuk kebutuhan darurat, atau sekadar membeli lauk yang sedikit lebih baik. Oh, menyisihkan. Hebat sekali istriku ini. Sindir Rangga lagi, bangkit dari sofa, lalu berjalan menuju kamar mandi tanpa menatap Resti. Punggungnya menjauh, membawa serta sebagian kecil harapan yang masih tersisa di hati Resti. Resti kembali termenung di dapur kecilnya. Dinding-dinding usang, peralatan masak yang seadanya, dan aroma bumbu dapur yang samar-samar, seolah menjadi saksi bisu setiap tetesan air mata dan napas pengorbanannya. Ia mencintai Rangga, sangat mencintai. Cinta itu begitu dalam boken melebe. Aikal sehatnya, ia percaya, cinta sejati tidak memerlukan kemewahan, tidak memerlukan harta berlimpah. Cukup dengan kehangatan hati, pengertian, dan kesetiaan. Namun, tampaknya Rangga tidak memiliki pemahaman yang sama. Sejak menikah, Resti telah menanggalkan segala atribut masa lalunya. Ia rela meninggalkan kenyamanan, kemewahan, dan bahkan kehidupannya yang gemerlap demi menjalani kehidupan yang sederhana. Persis seperti yang diimpikan Rangga saat mereka pertama kali bertemu. Rangga selalu berkata, ia ingin istri yang mandiri, yang tidak silau harta, yang bisa menemaninya dari nol. Dan Resti, dengan polosnya, mewujudkan mimpi itu. Ia yakin, jika cinta mereka tulus, semua tantangan akan bisa dilewati. Tapi kini, keyakinannya mulai goyah. Malam itu, di meja makan yang hanya diterangi lampu redup, suasana kembali hening. Rangga makan dengan terburu-buru,
Tanpa sepatah kata pun, Resti memperhatikannya, mencoba membaca ekspresi di wajah suaminya. Apakah ada sedikit saja rasa terima kasih? Sedikit saja penghargaan atas usahanya? Sepertinya tidak ada, Mas. Besok libur kerja, tanya Resti mencoba memecah keheningan. Rangga menghela napas kasar. Memangnya kenapa? Kau mau mengajakku kemana? Paling-paling ke pasar, mencari barang murah. Jawabnya dingin, tanpa menatap Resti. Tidak, Mas. Hanya bertanya, kalau Mas libur, mungkin kita bisa pergi ke suatu tempat, ke taman misalnya, atau ke pantai. Ujar Resti, suaranya sedikit bergetar, membayangkan kembali masa-masa pacaran mereka yang indah, saat Rangga begitu romantis dan penuh perhatian. Omong kosong. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal konyol seperti itu. Aku harus mencari uang, bukan membueng-bueng waktu di taman. Lagi pula, apa gunanya? Kita sudah menikah, Resti. Romantis-romantisan itu hanya untuk orang pacaran. Rangga berkata, dengan nada meremehkan, membuat hati Resti hancur berkeping-keping. Tapi Mas, Resti mencoba membantah, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Sudah, aku kenyang. Jangan ganggu aku. Aku mau tidur, potong Rangga, bangkit dari meja makan, meninggalkan Resti sendirian dengan piring-piring kotor dan hati yang remuk. Resti menatap pintu kamar yang tertutup rapat, seolah-olah pintu itu adalah gerbang menuju dunia lain yang tak bisa ia jangkau. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya menetes. 1, 2, lalu menjadi aliran deras. Ia menangis tanpa suara, membiarkan air mata membasahi pipinya yang kurus. Ia telah memberikan segalanya, namun sepertinya semua pengorbanannya tidak pernah dihargai. Atau lebih parah, tidak pernah terlihat. Pagi menjelang, membawa serta embun dan harapan baru. Namun bagi Resti, pagi itu terasa sama suramnya dengan malam sebelumnya. Rangga telah berangkat kerja pagi-pagi sekali, tanpa pamit, tanpa ucapan selamat pagi, hanya meninggalkan kekosongan dan dinginnya ranjang. Resti menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya dengan lesu. Setelah semuanya bersih dan rapi, ia mengambil tas kain lusuhnya dan bergegas keluar. Tujuannya adalah panti asuhan Pelita Kasih, sebuah tempat yang baginya lebih dari sekadar panti asuhan. Itu adalah oase, tempat ia bisa melarikan diri dari realitas pahit rumah tangganya. Di sana, ia adalah Kak Resti yang selalu dinanti oleh anak-anak, yang senyumnya mampu menenangkan hati yang resah, dan pelukannya mampu menghapus kesedihan. Jarak ke panti asuhan tidak terlalu jauh, hanya sekitar 20 menit berjalan kaki. Sepanjang jalan, Resti membiarkan pikirannya berkelana. Ia mengingat kembali percakapan semalam, dan setiap kata-kata Rangga terasa seperti sayatan pisau di hatinya. Mengapa Rangga begitu tega? Mengapa cinta yang dulu begitu membara, kini berubah menjadi bara yang membakar hatinya sendiri? Apakah ia telah melakukan kesalahan besar dengan memilih jalan ini? Jalan kesederhanaan, jalan yang ia pikir akan membawanya pada cinta sejati tanpa pamrih. Resti Kak Resti. Suara-suara riang anak-anak menyambutnya begitu ia tiba di gerbang panti asuhan yang dicat warna-warni cerah. Mereka berlarian menghampirinya, memeluk kakinya dengan erat, seolah Resti adalah malaikat penolong yang baru saja turun dari langit. Senyum Resti akhirnya mengembang, tulus, tanpa beban. Disinilah ia merasa berarti. Disinilah ia merasa dicintai apa adanya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam bersama anak-anak, mengajarkan mereka membaca, mendongeng, membantu mereka mengerjakan tugas sekolah, atau sekadar bermain petak umpet di halaman belakang. Setiap tawa anak-anak adalah balsam bagi lukanya. Setiap pelukan kecil adalah kekuatan baru untuknya. Nemak, waktu tak pernah menunggu. Ketika senja kembali datang, Resti harus kembali ke rumah, kembali pada realitas yang menanti. Di perjalanan pulang, langkah Resti terasa berat. Ia tahu, sesampainya di rumah, ia akan kembali berhadapan dengan dinginnya sikap Rangga, dengan sindiran ibu mertua yang sesekali datang berkunjung dan selalu memojokkannya. Resti tahu, ia tidak bisa terus-menerus lari. Suatu saat, ia harus menghadapi kenyataan, dan pertanyaan besar itu terus bergaung di benaknya. Sampai kapan ia harus bertahan? Apakah cinta saja cukup untuk menghadapi semua ini? Ketika ia membuka pintu rumah, suasana sepi menyambutnya. Rangga belum pulang. Resti berjalan ke dapur, mempersiapkan makan malam dengan semangat yang telah terkuras. Ia memandang pantulan dirinya di cermin yang buram. Matanya terlihat lelah, namun ada tekad yang mulai menyala di sana. Tekad untuk tidak menyerah,
tekad untuk mencari kebahagiaannya sendiri, entah bagaimana caranya. Malam itu, di balik jendela usang, Resti tidak lagi melamun. Ia mulai merancang sebuah keputusan. Sebuah langkah yang mungkin akan mengubah segalanya. Sebuah langkah yang akan membawanya pada kebenaran. Entah itu pahit atau manis. Ia telah berkorban banyak. Kini, saatnya ia mulai memikirkan dirinya sendiri. Dinding-dinding rumah tua itu seolah menjadi saksi bisu, menyerap setiap tangisan, bisikan, dan pertengkaran yang terjadi di dalamnya. Bagi Resti, rumah itu bukan lagi tempat bernaung yang nyaman, melainkan sangkar emas, meski lebih tepatnya sangkar besi berkarat yang perlahan-lahan mencekiknya. Rangga, suaminya, semakin hari semakin jauh. Fisiknya ada di sampingnya. Namun jiwanya entah melayang kemana. Kata-kata manis telah digantikan dengan kalimat-kalimat pedas. Tatapan hangat berganti sorot mata tajam yang menghakimi. Pagi itu Resti sedang menyiapkan sarapan sederhana ketika suara decitan pintu kamar Rangga terdengar. Bukan suara pintu terbuka pelan, melainkan hempasan kasar yang menunjukkan kemarahan. Rangga muncul dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, dan aura negatif yang menyebar ke seluruh ruangan. "Sarapan sudah siap?" tanyanya tanpa basa-basi. Suaranya serak. "Sudah, Mas," jawab Resti, menyodorkan piring berisi nasi goreng dan telur. Datar. Aroma masakan Resti selalu menggugah selera, tapi Rangga tampak tidak terpengaruh. Rangga menarik kursi dengan kasar, lalu mulai menyantap sarapannya dengan terburu-buru. Sesekali ia mendengus, seolah ada yang tidak beres dengan masakannya. Resti hanya diam, hatinya mencelos. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, Rangga akan selalu menemukan celah. "Kerja di mana kau hari ini, Resti?" "Cuma mengurus rumah begini." "Apa?" "Cerak," Rangga tiba-tiba bertanya. Nadanya merendahkan. Resti terkesiap. Aku akan ke panti asuhan nanti, Mas. Membantu anak-anak." Jawabnya jujur. Rangga mendengus. "Panti asuhan lagi? Untuk apa? Kau pikir kau ini Bunda Teresa? Apa gunanya membantu orang lain kalau rumah sendiri tidak terurus? Dapur berantakan, cucian menumpuk. Jangan sampai aku malu punya istri sepertimu." Rangga menyudutkan, menunjuk-nunjuk meja dengan sendoknya. Resti menatap sekeliling. Dapur itu bersih, meja makan sudah rapi, dan cucian baru saja ia jemur di pagi hari. Hatinya perih. "Aku sudah mengerjakan semuanya, Mas. Rumah ini sudah rapi. Aku hanya ingin melakukan hal yang berguna di luar, Mas." "Rasanya berguna?" "Lebih berguna kau mencari uang, Resti. Lihat istri-istri teman-temanku, mereka bekerja di kantor, punya penghasilan sendiri, tidak sepertimu, hanya menghabiskan uangku. Memangnya kau bisa apa?" Rangga memotong ucapannya, seolah semua pengorbanan Resti di rumah tangga ini tidak bernilai sama sekali. Air mata Resti sudah menggenang di pelupuk mata. "Mas, aku melakukan semua ini demi kita. Dulu Mas bilang, Mas ingin aku menjadi ibu rumah tangga yang mengurus semua kebutuhan Mas. Aku sudah berusaha semampuku." "Omong kosong. Dulu ya dulu. Sekarang ya sekarang. Aku butuh istri yang bisa diajak maju, bukan hanya jadi beban. Kalau begini terus aku bisa hilang." Rangga membanting sendoknya, membuat piring bergoyang. Lalu ia bangkit, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia beranjak pergi. Pintu depan terbanting keras, meninggalkan Resti terdiam, dengan air mata yang kini jatuh membasahi pipinya. Tak lama setelah Rangga pergi, bel pintu berbunyi. Resti mengira Rangga kembali karena ada yang tertinggal. Namun, ketika ia membuka pintu, Ibu Rahma, ibu mertuanya, berdiri di ambang pintu dengan wajah masam. Rambutnya disanggul tinggi, lipstiknya merah menyala, dan ia mengenakan daster batik yang terlihat mewah. Aura kesombongan selalu menguar dari dirinya. "Resti, kenapa lama sekali membuka pintu?" "Apa kau tuli?" sembur Ibu Rahma, begitu Resti membuka pintu. "Maaf Bu, aku tidak mendengar," jawab Resti pelan, menunduk. Ibu Rahma masuk tanpa diundang, matanya langsung menyapu seisi rumah. Ia mendengus, seolah tidak puas dengan apa yang dilihatnya. Rangga sudah pergi bekerja. Pantas saja rumah ini sepi, selalu saja begini. Aku tidak tahu kenapa anakku betah menikah dengan wanita sepertimu. Hati Resti kembali teriris. Ibu selalu begitu. Tidak pernah ada kata-kata manis atau pujian yang keluar dari bibirnya untuk Resti. Rumah ini tidak pernah berubah ya Resti. Tetap saja begini-begini saja. Tidak ada kemajuan. Apa kau tidak punya ide untuk membuat rumah ini lebih baik? Atau setidaknya mencari uang agar rumah ini bisa direnovasi. Ibu Rahma duduk di sofa,
Tatapannya tajam menembus Resti. Aku sudah berusaha, Bu. Tapi penghasilan Mas Rangga, Resti mencoba menjelaskan. Penghasilan Rangga memang popasan, tapi kalau kau bisa membantunya, kan tidak akan seperti ini. Dulu, Rangga itu anak kesayangan ibu. Banyak wanita yang mengincarnya, tapi dia malah memilihmu yang... Entahlah, hanya pandai merayu saja, sindir Ibu Rahma. Membuat Resti tersentak. Bu, aku tidak pernah merayu Mas Rangga, kami saling mencintai. Resti mencoba membela diri. Ibu Rahma tertawa sinis. Cinta? Omak, kosong. Cinta itu butuh uang, Resti. Tanpa uang, cinta itu cuma sampah. Lihat, rumah Rangga tidak ada kemajuan sedikit pun sejak menikah denganmu. Dulu dia sering mengirimkan uang untuk ibu tapi sekerong, jangankan mengirim uang. Untuk makan sehari-hari saja sepertinya kalian pas-pasan. Resti hanya bisa menunduk, menahan gejolak emosi di dadanya. Semua yang dikatakan Ibu Rahma adalah tuduhan tak berdasar. Rangga tidak pernah memberikan uang bulanan yang cukup untuknya. Apalagi untuk ia kirimkan ke Ibu Rahma. Bahkan, untuk kebutuhan makan sehari-hari. Resti selalu harus memutar otak agar cukup. Sudahlah, aku malas berlama-lama di sini. Hanya membuatku pusing. Coba kau pikirkan baik-baik, Resti. Kalau kau tidak bisa membuat Rangga bahagia, lebih baik kau pergi saja. Jangan jadi beban untuk anakku. Ujar Ibu Rahma, bangkit dari duduknya. Lalu melenggang pergi tanpa pamit. Resti kembali terdiam di tengah ruang tamu yang terasa hampa. Kata-kata ibu mertuanya menusuk hingga ke ulu hati. Beban, ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, yang berbakti, yang tidak pernah menuntut. Tapi, mengapa ia selalu dianggap sebagai beban? Apakah ini semua adalah kesalahan dirinya? Apakah keputusannya untuk hidup sederhana demi cinta adalah sebuah kekeliruan besar? Di tengah badai batin itu, Resti teringat akan sebuah tempat yang selalu memberinya kedamaian. Panti Asuhan Pelita Kasih, di sanalah ia menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Jati diri yang tidak dinilai dari harta atau penampilan, melainkan dari ketulusan hati dan kepedulian. Tanpa berpikir panjang, Resti segera bersiap dan melangkah keluar dari rumah yang terasa seperti penjara itu. Jalanan menuju panti asuhan terasa lebih ringan dari biasanya. Setiap langkah Resti seolah membawa pergi sedikit demi sedikit beban di pendainya. Ia membayangkan senyum ceria anak-anak, pelukan hangat mereka, dan canda tawa yang selalu memenuhi ruangan panti. Di sana, ia bisa bernapas lega. Di sana, ia bisa melupakan sejenak segala kepedihan yang ia rasakan. Ketika Resti tiba, anak-anak langsung mengerubunginya. Kak Resti datang!" teriak mereka riang. Resti memeluk mereka satu persatu, menciumi kening mereka dengan penuh kasih sayang. "Kak Resti, tadi ada yang nakal. Dia mencoret-coret dinding." Aduh, seorang anak bernama Doni. Matanya berbinar. Resti tertawa kecil. "Benarkah? Siapa yang nakal?" Itu, Kak Bayu," timpal anak lain bernama Mira. Bayu, seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun yang terkenal paling usil, hanya tersipu malu. Resti mengusap kepalanya. "Nakal boleh, tapi jangan merusak ya. Dindingnya nanti jadi kotor loh." Siang itu, Resti menghabiskan waktunya dengan membantu anak-anak belajar, bermain, dan mendengarkan cerita-cerita lucu mereka. Ia merasa seperti menemukan kembali kepingan hatinya yang hilang. Di sini, ia tidak dinilai, tidak dihina, tidak dibandingkan. Ia hanya Resti, kakak yang dicintai, tempat mereka berbagi tawa dan air mata. Sore harinya, saat anak-anak sedang tidur siang, Resti membantu Ibu Siti, pengelola panti asuhan, membersihkan dapur. Ibu Siti adalah wanita parubaya yang baik hati, selalu menatap Resti dengan penuh kehangatan. "Resti, kamu terlihat lebih kurus akhir-akhir ini," ujar Ibu Siti pelan. Matanya menatap Resti dengan khawatir. Resti tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin kurang istirahat saja. Apa rumah tanggamu baik-baik saja?" tanya Ibu Siti, hati-hati. Ia tahu Resti tidak pernah banyak bercerita tentang kehidupannya di rumah. Namun ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Resti menghela napas. Ia ingin bercerita, ingin menumpahkan semua beban di hatinya. Tapi ia tidak ingin membebani Ibu Siti dengan masalahnya. "Begitulah, Bu. Ada pasang surutnya. Namanya juga rumah tangga. Resti, Ibu tahu, kamu kuat. Tapi jangan sungkan untuk berbagi. Jika ada apa-apa, ya, kamu seperti anak ibu sendiri. Ibu melihat ketulusan di hatimu. Anak-anak di sini sangat menyayangimu," kata Ibu Siti sambil mengusap pundak Resti. Mendengar kata-kata itu,
Air mata Resti kembali mengalir. Ia memeluk Ibu Siti dengan erat, menumpahkan sedikit air mata di bahu wanita tua itu. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak." Di pelukan Ibu Siti, Resti merasakan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan dari Rangga. Perkataan Ibu Siti menguatkan tekadnya. Ia tidak boleh terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Ia harus bangkit. Ia harus mencari kebahagiaannya sendiri. Terlalu lama ia mengabaikan dirinya demi orang lain yang tidak menghargainya. Bisikan dinding rumah tua itu, bisikan-bisikan kepedihan dan penghinaan, kini mulai berubah menjadi bisikan pemberontakan dalam hatinya. Ia tidak akan menyerah pada nasib, ia akan mencari jalan keluar. Langit malam membentang luas di atas kota, dihiasi ribuan bintang yang berkelip. Namun, gemerlap bintang tak mampu menembus kegelapan di hati Resti. Ia duduk di sisi ranjang, memandang Rangga yang sudah terlelap, wajahnya terlihat damai dalam tidur, damai yang tak pernah ia tunjukkan saat terjaga. Di samping Rangga, Resti merasa sendiri, seolah terpisah oleh jurang yang dalam. Malam ini, bayangan masa lalu kembali merangkak, memutar ulang setiap adegan yang membentuk dirinya seperti sekarang. 5 tahun yang lalu, Resti bukanlah Resti yang ini. Ia adalah Resti Anggraini Dirgantara, pewaris tunggal dari sebuah konglomerasi bisnis yang namanya terpampang di mayala-mayala ekonomi terkemuka. Kehidupannya dikelilingi kemewahan, staf pribadi, dan segala fasilitas yang bisa dibeli uang. Namun, di balik semua itu, ada kehampaan yang menganga. Resti selalu merasa kesepian, merindukan kehangatan keluarga yang tulus, dan cinta yang tanpa pamrih. Ia sering melihat teman-teman di lingkungannya menikah karena perjodohan bisnis, atau karena calon pasangannya memiliki harta yang sepadan. Baginya, itu bukan cinta. Itu adalah transaksi. "Resti, kamu akan mewarisi semua ini. Tapi ingat, harta bisa menjadi berkah, juga kutukan," kata kakeknya. Satu-satunya orang yang ia sayangi dan mengerti dirinya sebelum meninggal. "Cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang, cucuku. Temukan orang yang mencintaimu apa adanya, bukan karena nama belakangmu." Pesan kakeknya itu tertanam kuat di benak Resti. Setelah kepergian kakeknya, Resti merasa semakin tertekan dengan segala aturan dan ekspektasi yang mengelilinginya sebagai pewaris tunggal. Ia merindukan kebebasan, keaslian, dan sebuah hubungan yang dibangun atas dasar hati, bukan angka-angka di rekening bank. Suatu hari, dalam sebuah acara amal yang ia selenggarakan secara anonim, Resti bertemu Rangga. Saat itu, Rangga adalah seorang sukarelawan muda yang bersemangat, sederhana, dan memiliki pandangan hidup yang mirip dengannya. Rangga sering mengeluh tentang orang-orang kaya yang munafik, yang hanya peduli pada uang. Dan ia selalu berkata, ia ingin istri yang sederhana, yang mau berjuang bersamanya dari nol. "Aku tidak butuh wanita yang kaya, Resti. Aku butuh wanita yang bisa menemaniku membangun masa depan, yang mau hidup sederhana, yang tidak silau harta," kata Rangga suatu malam. Di bawah sinar rembulan yang syahdu, kata-kata itu, bagi Resti, adalah melodi terindah. Ia merasa Rangga adalah jawaban atas doanya. Seseorang yang akan mencintainya apa adanya. Maka, Resti mengambil keputusan yang paling berani dalam hidupnya. Ia meninggalkan semua kemewahan, memalsukan identitasnya, mengubah namanya, Don Mengjileng, dari kehidupan lamanya. Hanya pengacaranya yang paling terpercaya, dan 1-2 orang yang sangat setia, yang tahu tentang penyamarannya. Ia memulai hidup baru sebagai Resti biasa, yang menikah dengan Rangga, dan tinggal di rumah kecil ini. Ia percaya, dengan menyembunyikan identitas aslinya, ia akan menemukan cinta sejati yang ia impikan. Namun, realitas seringkali lebih kejam daripada harapan. Rangga yang dulu, kini hanyalah bayangan. Ia telah berubah menjadi pria yang kasar materialistis, dan tidak menghargai pengorbanan Resti. Setiap hari, batin Resti berperang, bertahan demi janji-janji masa lalu, atau menyerah demi kebahagiaannya sendiri. Puncaknya terjadi seminggu yang lalu. Resti menemukan bukti percakapan Rangga dengan seorang wanita lain di ponselnya. Bukan hanya percakapan biasa, melainkan kata-kata mesra dan janji-janji kencan. Hati Resti hancur berkeping-keping. Itu adalah batas kesabarannya. Pengorbanan, penghinaan, dan kini pengkhianatan. Cukup, malam itu. Di tengah kegelapan yang menyelimuti kamar, Resti mengambil sebuah keputusan besar. Ia tidak bisa lagi berpura-pura baik-baik saja. Ia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Ia harus menyelamatkan hatinya, jiwanya. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya,
dan mengirimkan pesan singkat kepada pengacara kepercayaannya. Pak Harso. Pak Harso, saya ingin mengajukan gugatan cerai. Pagi harinya, saat Rangga bangun dan bersiap untuk bekerja, Resti menghampirinya dengan wajah datar. Mas, aku ingin bicara, ucapnya. Suaranya terdengar dingin, jauh berbeda dari biasanya. Rangga mengangkat alis, terkejut dengan nada suara Resti. Bicara apa? Aku buru-buru. Aku ingin kita bercerai, ucap Resti. Langsung pada intinya. Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibirnya, tanpa keraguan. Rangga terdiam, menatap Resti dengan mata beberapa shot. Ia tampak bingung. Lalu, tawa sinisnya pecah. Cerai? Kau gila, Resti. Kau pikir kau siapa? Kau mau hidup dari apa setelah bercerai dariku? Apa kau punya uang, pekerjaan? Jangan mimpi. Itu bukan urusan Mas. Jawab Resti tenang, meskipun hatinya bergemuruh. Bukan urusanmu, tentu saja urusanku. Kau ini istriku, dan kau tidak punya apa-apa. Jangan sampai kau mempermalukan aku dengan gugatan cerai konyol ini. Rangga mulai emosi. Suaranya meninggi. Aku sudah memikirkannya baik-baik, Mas. Aku tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Tegas Resti. Apa maksudmu tidak bisa? Kau kira perceraian itu mudah? Kau akan hidup terlantar, Resti. Tidak ada yang mau dengan wanita sepertimu. Rangga terus menghardik, mencoba menakut-nakuti Resti. Resti hanya menatapnya lurus. Aku sudah bulat, dan aku tidak akan hidup terlantar. Itu bukan kekhawatiran, Mas. Rangga terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan mata Resti yang berbeda. Tatapan itu penuh tekad, tanpa ketakutan, bahkan sedikit pun. Ia mulai merasa tidak nyaman. Baik, kalau itu maumu, aku akan buktikan. Kau akan menyesal seumur hidupmu. Rangga membanting pintu kamar mandi, lalu setelah selesai, ia langsung pergi meninggalkan rumah tanpa sarapan, tanpa pamit, dengan kemarahan yang membara. Tak lama kemudian, Ibu Rahma, Ibu Rangga, tiba di rumah dengan wajah panik. Rangga pasti sudah meneleponnya. Resti, apa-apaan ini? Rangga meneleponku. Katanya kau ingin bercerai? Kau sudah gila. Hah? Bentak Ibu Rahma, begitu masuk ke dalam rumah. Ya Bu, aku ingin bercerai, jawab Resti tenang. Berani sekali kau. Kau pikir kau siapa? Wanita miskin tidak tahu diri. Rangga itu anakku. Dia sudah sangat sabar denganmu. Kau tidak pantas untuknya. Ibu Rahma menghampiri Resti, menunjuk-nunjuk wajahnya. Aku sudah tidak sanggup lagi, Bu. Aku rasa ini yang terbaik untuk kita semua. Resti mencoba menjelaskan. Suaranya tetap terkendali. Terbaik? Terbaik untuk siapa? Untukmu yang ingin lepas dari tanggung jawab? Atau untukmu yang ingin mencari pria kaya lain? Jangan bermimpi. Ibu Rahma tertawa meremehkan. Kau pikir dengan bercerai dari Rangga, hidupmu akan lebih baik? Kau akan menjadi janda miskin yang terlantar. Aku akan pastikan itu. Itu hakku, Bu. Balas Resti. Tatapannya dingin. Ibu Rahma terdiam. Ada sesuatu yang sangat berbeda dari Resti hari ini. Resti yang biasanya penurut, yang selalu menunduk, kini berdiri tegak di depannya. Menatapnya tanpa gentar. Tekad itu begitu kuat terpancar dari matanya. Baik, kalau itu maumu, aku akan mendukung Rangga. Aku akan pastikan kau tidak mendapatkan apa-apa dari perceraian ini. Kau akan menyesal seumur hidupmu, ancam Ibu Rahma. Lalu berbalik dan pergi dengan amarah yang meluap-luap. Resti terdiam. Kata-kata mereka tidak lagi melukai hatinya seperti dulu. Ada perasaan lega yang merayap di dada. Keputusan ini berat. Tapi ia tahu, ini adalah langkah yang benar. Ia tidak bisa lagi hidup dalam kepura-puran dan pengorbanan yang tak pernah dihargai. Ia harus mencari kebahagiaannya sendiri. Bayangan masa lalu, janji kakeknya, dan impian tentang cinta sejati kini terasa semakin kuat. Resti tahu, ia telah menyimpang dari jalannya. Ia telah mencari cinta di tempat yang salah, dengan cara yang salah. Kini saatnya ia kembali menemukan dirinya sendiri. Ia akan menghadapi sidang perceraian ini dengan kepala tegak, dengan keyakinan penuh bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Entah apapun yang akan terjadi setelah ini, Resti siap menghadapinya. Sebuah tekad baru telah terukir di hatinya. Sekuat baja, tidak akan goyah. Udara di kantor pengacara terasa kaku. Berbau kertas tua dan tinta, campuran aroma yang bagi Resti terasa asing sekaligus menegangkan. Di seberangnya, Pak Harso, pengacara, kepercayaannya, menatap Resti dengan raut wajah yang sulit diartikan. Pak Harso adalah satu Satania, orang di luar lingkaran. Keluarganya yang paling setia, yang mengetahui identitas asli Resti.
Ia adalah orang yang membantu Resti menanggalkan kehidupannya yang lama dan memulai yang baru. Resti, apakah kamu yakin dengan keputusan ini? Tanya Pak Harso. Suaranya tenang, memecah keheningan. Ia tahu, pertanyaan ini mungkin terdengar berulang, tapi ia perlu memastikannya. Resti mengangguk tegas. Sangat yakin, Pak Harso. Aku tidak bisa lagi bertahan. Pak Harso menghela napas. Baiklah. Seperti yang kamu minta, gugatan ini akan kita ajukan atas dasar ketidakcocokan yang tidak dapat diperbaiki. Aku akan mengajukan tuntutan yang sangat sederhana. Hanya nafkah idah dan muta secukupnya. Tidak ada tuntutan harta gonojini atau hak asuh anak. Karena memang tidak ada anak. Resti mengangguk. Ya Pak, aku tidak ingin apa-apa dari Rangga. Aku hanya ingin kebebasanku kembali. Pak Harso menatapnya lekat. Resti, kamu tahu, dengan posisi dan aset yang kamu miliki, kamu sebenarnya bisa menuntut jauh lebih banyak. Bukan, kamu bisa membuat Rangga dan keluarganya tidak berkutik. Mengapa kamu ingin semuanya tetap sederhana? Resti tersenyum tipis, senyum yang mengandung kesedihan dan keteguhan. Aku tidak pernah menginginkan harta mereka, Pak. Aku hanya ingin cinta tulus dari Rangga. Dan ketika itu tidak ada, harta apapun tidak akan berarti. Biarkan mereka berpikir. Aku memang tidak punya apa-apa, Pak. Aku tidak ingin mereka merasa terancam atau memanfaatkan situasi ini. Ini tentang harga diriku, Pak. Pak Harso mengangguk pelan, memahami alasan di balik permintaan Resti. Ia selalu kagum dengan ketulusan dan keteguhan hati Resti. Bahkan di tengah kepedihan yang mendalam. Baiklah Resti, aku akan menghormati keputusanmu. Tapi, bersiaplah, pihak. Rangga mungkin tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba menyudutkanmu. Aku siap, Pak. Jawab Resti. Sorot matanya menunjukkan tekad yang membara. Sementara itu, di sebuah warung kopi yang ramai, Rangga dan Ibu Rahma duduk berhadapan. Wajah mereka terlihat tegang, penuh amarah dan strategi. Jadi, Resti benar-benar mengajukan gugatan cerai? Tanya Rangga, suaranya bergetar menahan emosi. Ibu Rahma menggebrak meja. Dasar wanita tidak tahu diri. Berani-beraninya dia. Dia pikir dia siapa? Dari mana dia punya uang untuk menyewa pengacara? Hah? Aku tidak tahu. Bu, tapi dia terlihat sangat tenang. Itu yang membuatku curiga. Rangga mengerutkan kening. Curiga apa? Dia itu tidak punya apa-apa. Paling-paling dia meminjam uang dari panti asuhan, tempat dia sok-sokan beramal itu. Atau dia punya simpanan laki-laki lain yang memodali dia. Spekul. Ibu Rahma, penuh kebencian. Tidak mungkin, Bu. Resti itu, dia tidak seperti itu. Rangga merasa sedikit tidak nyaman dengan tuduhan ibunya. Di satu sisi, ia marah pada Resti. Tapi di sisi lain, ia tahu Resti tidak akan pernah mengkhianatinya dengan cara seperti itu. Jangan bodoh, Rangga. Counter lugu. Semua wanita sama saja. Matre, dia pasti punya rencana lain. Jangan-jangan dia ingin merebut hartamu. Meskipun memang kau tidak punya banyak harta, tapi dia pasti ingin mengurasmu sampai habis. Ibu Rahma terus memanas-manasi. Rangga terdiam. Perfect. Tapi Bu, pengacaranya bilang tuntutannya sederhana. Hanya nafkah idah dan muta saja. Tidak ada harta gonogini. Itu hanya tipuan, Rangga. Itu hanya taktik untuk membuat kita lengah. Percaya pada ibu, dia pasti punya rencana busuk. Jengen, sampai kita tertipu, kita harus menyerang duluan. Seru Ibu Rahma, matanya berapi-api. Menyerang bagaimana, Bu? Kita akan mempermalukannya di pengadilan. Kita akan menunjukkan bahwa dia adalah istri yang tidak berguna, yang hanya bisa menghabiskan uangmu. Kita akan buktikan bahwa dia tidak pantas mendapatkan apa-apa. Ibu Rahma menyeringai jahat. Aku sudah menghubungi pengacara kita, Pak Bambang. Dia akan membantu kita. Aku akan pastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun darimu, Rangga, dan dia akan menyesal karena sudah berani-beraninya menggugat cerai anak kesayanganku. Rangga mengangguk pelan. Ia setuju dengan rencana ibunya. Kemarahan dan harga diri yang terluka membuatnya ingin membalas perbuatan Resti. Ia merasa dipermalukan. Oleh gugatan cerai ini, ia ingin Resti tahu siapa yang berkuasa. Beberapa hari kemudian, surat panggilan sidang sampai di tangan Resti. Tanggal persidangan telah ditetapkan. Resti membacanya dengan tenang. Di seberang sana, Rangga dan Ibu Rahma sibuk menyusun strategi, mengumpulkan bakti-bakti yang mereka anggap bisa menyudutkan Resti. Mereka bahkan mengumpulkan kesaksian dari tetangga yang sering mendengar pertengkaran. Mereka tentu saja yang dilebih-lebihkan untuk menyalahkan Resti, serta bukti-bukti pengeluaran yang mereka klaim sebagai pemborosan Resti. Rangga, kita akan menang. Jangan khawatir, Resti tidak punya apa-apa.
dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan hukum, seru Ibu Rahma penuh percaya diri. Namun, di lain pihak, Resti justru semakin tenang. Ia telah menyerahkan semuanya kepada Pak Harso, dan yang terpenting, ia telah menyerahkan segalanya kepada takdir. Ia tidak peduli lagi dengan apa yang akan dikatakan Rangga atau Ibu Rahma di pengadilan. Yang ia inginkan hanyalah kebebasan. Malam sebelum sidang, Resti tidur dengan nyenyak. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, yang selalu diliputi kegelisahan. Ia merasa seperti akan memulai babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan menemukan kembali dirinya, babak di mana ia akan berjuang untuk kebahagiaannya sendiri, bukan lagi untuk orang lain yang tidak menghargainya. Di sisi lain kota, Rangga dan Ibu Rahma masih terjaga, sibuk mempersiapkan diri. Mereka merasa berada di atas angin, yakin bahwa mereka akan memenangkan persidangan dengan mudah. Mereka tahu ada badai yang akan segera datang, badai yang akan merobek topeng kesombongan mereka dan mengungkapkan kebenaran yang selama ini terkubur dalam-dalam. Aroma kertas pengadilan yang mereka cium, bagi Resti adalah aroma kebebasan, namun bagi mereka, itu adalah aroma kehancuran yang tak terduga. Ruang sidang pagi itu dipenuhi aura ketegangan yang pekat, seolah-olah udara di dalamnya begitu berat, hingga sulit untuk dihirup. Cahaya matahari yang menembus jendela tinggi, hanya mampu menerangi debu-debu yang menari di udara, bukan melenyapkan kegelapan di hati orang-orang yang hadir. Resti duduk di sisi kanan, didampingi Pak Harso yang tenang dan berwibawa. Di sisi kiri, Rangga duduk dengan ekspresi angkuh. Di sampingnya Ibu Rahma yang menatap Resti dengan sorot mata penuh kebencian. Pengacara Rangga, Pak Bambang, seorang pria bertubuh gempal dengan wajah licik, tampak tersenyum meremehkan. Hakim memasuki ruangan menggatuk palu, dan sidang pun dimulai. Pembacaan gugatan dan jawaban gugatan berlangsung dengan formalitas yang TEGANG. Kemudian, giliran Rangga dan pengacaranya untuk memberikan kesaksian pembelaan. Pak Bambang memulai dengan nada tinggi, menyerang Resti habis-habisan. Yang Mulia Hakim, kami ingin menyampaikan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh pihak penggugat, Saudari Resti, adalah gugatan yang tidak berdasar. Klien kami, Bapak Rangga, adalah seorang suami yang bertanggung jawab, yang telah memberikan nafkah sesuai kemampuannya, dan telah berusaha keras untuk mempertahankan rumah tangga ini. Namun, pihak penggugat justru menunjukkan sikap yang tidak kooperatif, bahkan cenderung pemalas, dan tidak mau berjuang bersama. Ia hanya menghabiskan uang, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan hanya sibuk dengan kegiatan tidak jelas yang tidak menghasilkan apa-apa. Mendengar itu, Resti tetap tenang. Ia menatap lurus ke depan, seolah kata-kata itu tidak sedikit pun mengganggunya. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan sakit yang mendalam. Mereka begitu tega memfitnahnya. Kami juga memiliki saksi yang dapat menguatkan pernyataan kami, lanjut Pak Bambang, lalu memanggil Ibu Rahma sebagai saksi. Ibu Rahma berjalan dengan angkuh menuju kursi saksi. Ia mengangkat tangannya untuk bersumpah, lalu mulai menceritakan. Versinya penuh dramatisasi dan tuduhan yang dilebih-lebihkan. Saya sebagai ibu dari Bapak Rangga, sangat miris melihat bagaimana rumah tangga anak saya hancur karena istrinya yang tidak tahu diri ini. Yang Mulia, sejak awal, saya sudah melihat Resti ini bukan wanita yang baik. Dia tidak bisa memasak, rumah selalu berantakan, tidak pernah membantu Rangga mencari uang. Rangga pulang kerja capek, tapi tidak pernah dilayani dengan baik. Bahkan, seringkali saya harus membawakan makanan untuk anak saya, karena Resti tidak becus memasak. Ibu Rahma baropi-api, menatap Resti dengan tatapan mencemooh. Resti memejamkan mata sejenak. Tuduhan-tuduhan itu begitu kejam. Ia selalu berusaha keras mengurus rumah, memasak makanan yang layak, bahkan dengan bahan seadanya. Air mata tak sedikit pun menetes dari matanya. Ia hanya menelan kepedihan itu dalam-dalam. Belum lagi, Yang Mulia, dia ini sering menghabiskan uang Rangga untuk hal-hal yang tidak penting. Contohnya, dia sering sekali pergi ke panti asuhan itu, padahal Rangga sedang kesulitan uang. Dia pikir dia itu dermawan, padahal dia sendiri tidak punya apa-apa. Ini jelas-jelas hanya modus untuk mencari perhatian, lanjut Ibu Rahma. Nadanya semakin tinggi. Pak Harso hanya diam, mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap kata. Ia tahu, saat ini bukan waktunya untuk membantah. Setelah kesaksian, Ibu Rahma selesai, giliran Rangga bersaksi. Ia juga mengulang tuduhan-tuduhan yang serupa, menambahkan detail-detail yang semakin menyudutkan Resti. Yang Mulia, saya sudah berusaha keras, saya bekerja mati-matian,
Tapi Resti tidak pernah menghargai. Dia selalu mengeluh, selalu tidak puas. Saya merasa tidak dihargai sebagai suami. Bahkan, ketika saya membutuhkan dukungan, dia justru sibuk dengan dunianya sendiri. Rangga bahkan menyebutkan tentang perselingkuhan yang ia tuduhkan pada Resti, meskipun bukti yang ia miliki hanyalah asumsi belaka. Dia juga sering terlihat menerima telepon rahasia, Yang Mulia. Saya curiga dia memiliki pria lain. Dia tidak pernah jujur kepada saya. Mendengar tuduhan ini, Resti tak kuasa menahan napas. Ia tidak menyangka Rangga akan menuduhnya sejauh ini. Fitnah itu begitu keji. Ia menatap Rangga, mencoba mencari sedikit saja penyesalan di matanya, namun yang ia temukan hanyalah kemarahan dan kebencian. Hakim menatap Resti. Pihak penggugat, apakah ada tanggapan atas kesaksian ini? Pak Harso berdiri. Yang Mulia Hakim, kami ingin memohon agar pihak penggugat dapat memberikan kesaksiannya secara langsung. Hakim mengangguk. Resti melangkah menuju kursi saksi. Jantungnya berdebar kencang. Namun ia berusaha menenangkan dirinya. Ia mengambil napas dalam, lalu mengangkat tangannya dan bersumpah. Saudari Resti, apa tanggapan Anda atas tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh pihak tergugat dan saksinya? Tanya Hakim. Resti menatap Rangga dan Ibu Rahma satu persatu, lalu mengalihkan pandangannya pada Hakim. Suaranya terdengar jelas dan tenang, tidak sedikit pun menunjukkan kegugupan. Yang Mulia Hakim, dengan segala hormat, saya menyangkal semua tuduhan yang tidak berdasar tersebut. Saya telah berusaha menjadi istri yang baik, yang berbakti, dan yang setia. Saya selalu mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya, memasak setiap hari, dan tidak pernah sedikit pun memboroskan uang yang diberikan oleh Bapak Rangga. Bahkan, dengan uang yang pas-pasan itu, saya selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kami. Mengenai kegiatan saya di panti asuhan, itu adalah bentuk pengabdian saya kepada masyarakat. Yang Mulia, saya melakukannya atas dasar kemanusiaan, dan itu tidak pernah mengganggu kewajiban saya sebagai seorang istri. Saya juga tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain. Yang Mulia, tuduhan itu adalah fitnah yang keji. Ibu Rahma dan Rangga mendengus, seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan Resti. Pak Bambang tersenyum sinis, siap untuk menyerang balik. Lalu, apa yang mendasari gugatan cerai Anda? Jika semua tuduhan itu tidak benar, tanya Hakim. Resti menghela napas. Yang Mulia, saya merasa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga kami. Perlakuan Bapak Rangga dan juga perlakuan yang saya terima dari Ibu Rahma telah membuat saya merasa tidak dihargai, tidak dicintai, dan tidak lagi menemukan kebahagiaan. Saya telah berusaha bertahan. Namun pada akhirnya, saya menyadari bahwa saya tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini dalam kondisi seperti ini. Saya hanya ingin mencari ketenangan dan kebahagiaan saya sendiri. Ada keheningan sejenak di ruang sidang. Kata-kata Resti begitu tulus dan penuh kepedihan, namun diucapkan dengan ketenangan yang luar biasa. Rangga menatap Resti. Ada sedikit rasa tidak nyaman yang mulai merayap di hatinya. Ia melihat ketulusan di mata Resti. Ketulusan yang selama ini ia abaikan. Apakah ada bukti lain yang ingin Anda sampaikan? Tanya Hakim kepada Pak Harso. Tersenyum tipis. Yang Mulia, kami rasa untuk saat ini, kesaksian pihak penggugat sudah cukup jelas. Namun, kami akan menyimpan beberapa bukti penting untuk sidang berikutnya. Jika memang diperlukan, sidang ditunda. Resti berjalan keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Ia tidak peduli dengan bisikan-bisikan orang atau tatapan sinis dari Rangga dan Ibu Rahma. Ia telah mengatakan kebenaran versinya, dan ia merasa lega. Tirai telah terbuka, dan ia telah menunjukkan ketenangannya di tengah badai. Namun, ia tahu, ini hanyalah awal. Pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Sidang perceraian kembali dibuka, dan suasana tegang yang sama menyelimuti ruang sidang. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Pak Harso. Ia terlihat lebih fokus, lebih bertekad, seolah menyimpan kartu as di tangannya. Rangga dan Ibu Rahma, di sisi lain, masih dengan raut wajah sombong mereka, yakin bahwa mereka akan memenangkan persidangan ini. Mereka tidak tahu, tirai yang sebentar lagi akan terbuka, akan mengubah segalanya, merobek topeng kebohongan yang selama ini mereka kenakan. Hakim mempersilakan pihak tergugat untuk memberikan kesimpulan awal. Pak Bambang, dengan nada congkak, kembali menyerang Resti. Yang Mulia Hakim, berdasarkan bukti dan kesaksian yang telah kami sampaikan, jelas sekali bahwa pihak penggugat, Resti, adalah pihak yang harus disalahkan
atas ketidakharmonisan rumah tangga ini. Ia adalah istri yang tidak patuh, pemboros, dan tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk menolak gugatan cerai ini, atau jikapun dikabulkan, agar Resti tidak mendapatkan hak apapun dari klien kami, termasuk nafkah iddah dan mutah, karena ia tidak pantas mendapatkannya. Ibu Rahma tersenyum puas, melirik Resti dengan kemenangan di matanya. Rangga menatap Resti dengan tatapan meremehkan, seolah berkata, "Lihat, kau tidak akan mendapatkan apa-apa." Kini giliran Pak Harso. Ia bangkit, melangkah maju dengan tenang, menatap satu persatu orang-orang di ruang sidang, sebelum akhirnya mengarahkan pandangannya pada hakim. Suasana di ruang sidang mendadak hening, seolah semua orang menanti apa yang akan dikatakan pengacara yang tenang itu. "Yang Mulia Hakim, dengan segala hormat, izinkan saya untuk menyanggah seluruh kesimpulan yang disampaikan oleh pihak tergugat. Tuduhan-tuduhan yang mereka sampaikan adalah fitnah keji yang tidak berdasar. Pihak tergugat dan saksinya telah berusaha memutarbalikkan fakta, menuduh pihak penggugat sebagai istri yang tidak becus dan hanya menghabiskan uang." Pak Bambang ingin menyela, namun hakim memberi isyarat agar ia diam. "Namun, Yang Mulia," lanjut Pak Harso, suaranya sedikit meninggi, "kami memiliki bukti yang sangat kuat yang akan mengungkapkan kebenaran sesungguhnya. Bukti ini akan menjelaskan mengapa pihak penggugat, Resti, memilih untuk hidup sederhana, mengapa ia memilih untuk tidak menuntut banyak, dan mengapa ia tidak pernah ingin merepotkan siapapun, bahkan suaminya sendiri." Ruang sidang mulai berbisik-bisik. Rangga dan Ibu Rahma saling pandang. Kerutan di dahi mereka menunjukkan kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Pak Harso. "Yang Mulia, izinkan saya untuk memanggil seorang saksi," kata Pak Harso. Hakim mengangguk. "Siapa saksinya?" "Papak, Budi Santoso, Direktur Panti Asuhan Pelita Kasih," jawab Pak Harso. Rangga dan Ibu Rahma terkejut. "Untuk apa Direktur Panti Asuhan itu dipanggil?" bisik Ibu Rahma pada Rangga. "Apa dia akan bersaksi kalau Resti memang pemboros karena sering ke sana?" Seorang pria parubaya, rapi dan berwibawa, masuk ke ruang sidang dan mengambil sumpah. Resti menatapnya. Ada tatapan terkejut di matanya. Ia tidak tahu Pak Harso akan memanggil Pak Budi. "Bapak Budi, apakah Anda mengenal saudari Resti?" tanya Pak Harso. "Ya, saya mengenalnya dengan baik," jawab Pak Budi. Suaranya tenang. "Sudah lama Anda mengenal saudari Resti?" "Sudah lebih dari 5 tahun, Yang Mulia. Ia adalah donatur terbesar di panti asuhan kami. Sejak awal panti ini berdiri, ia telah memberikan sumbangan yang sangat besar, tanpa pernah meminta imbalan apapun, bahkan meminta namanya dirahasiakan." Seketika, seluruh ruang sidang riuh. Bisikan-bisikan semakin keras. Rangga dan Ibu Rahma melongo, wajah mereka pucat pasi. "Donatur terbesar, dirahasiakan namanya. Apa maksudnya ini? Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut mengenai sumbangan tersebut, Bapak Budi?" Pak Harso melanjutkan. "Tentu saja, Saudari Resti, atau nama lengkapnya, Resti Anggraini Dirgantara, adalah seorang filantropis sejati. Ia telah mendanai pembangunan gedung panti asuhan kami, menyediakan kebutuhan sehari-hari anak-anak, bahkan membiayai pendidikan mereka hingga jenjang yang lebih tinggi. Semua ini ia lakukan secara diam-diam, tanpa pernah ingin diketahui oleh siapapun. Ia hanya ingin membantu, tanpa pamrih," jelas Pak Budi, menatap Resti dengan hormat. Seolah petir menyambar di siang bolong. Nama Resti Anggraini Dirgantara menggema di seluruh ruang sidang, menciptakan keheningan yang mencekam. Wajah Rangga dan Ibu Rahma berubah seketika. Mata mereka terbelalak. Rahang mereka jatuh. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Marga yang sangat terkenal di kalangan konglomerat. Tidak mungkin. Apa-apaan ini? Ini pasti bohong. Dia bukan Resti Dirgantara. Dia wanita miskin, teriak Ibu Rahma histeris, menunjuk Resti dengan gemetar. Pak Bambang segera menenangkan kliennya. Namun ia sendiri juga tampak terkejut. Pak Harso tersenyum tipis. "Yang Mulia, saya memiliki bukti otentik yang akan memperjelas identitas asli pihak penggugat." Pak Harso menyerahkan beberapa dokumen kepada hakim. Di antara dokumen itu, ada akta kelahiran, kartu identitas, dan beberapa dokumen kepemilikan aset atas nama Resti Anggraini Dirgantara. Hakim membaca dokumen-dokumen itu dengan cermat. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang sama. "Saya juga memiliki salinan surat wasiat dari mendiang Bapak Soekarno Dirgantara, kakek dari Resti Anggraini Dirgantara, yang menyatakan bahwa seluruh aset dan perusahaan beliau
diwariskan sepenuhnya kepada cucu tunggalnya. Resti Anggraini, Dirgantara. Jelas Pak Harso menyerahkan salinan surat wasiat. Ruang sidang kini bukan lagi riuh, melainkan benar-benar hening. Semua mata tertuju pada Resti, yang duduk di kursi saksi dengan tenang. Seolah tidak ada yang terjadi. Ia menatap Rangga dan Ibu Rahma. Sorot matanya kini bukan lagi kesedihan, melainkan ketenangan yang dalam, bahkan sedikit iba. Rangga, yang selama ini merasa dirinya superior, kini merasakan darahnya mengering. Ia teringat setiap kata-kata hinaan yang ia lontarkan pada Resti. Wanita miskin, tidak punya apa-apa, hanya beban. Dan kini, kenyataan memukulnya dengan telak. Resti, istrinya yang selama ini ia remehkan, adalah seorang pewaris tunggal dari kekayaan yang luar biasa. Hisci, kakao. Rangga mencoba bicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Hakim menatap Resti. Saudari Resti, apakah semua ini benar? Resti mengangguk pelan. Benar Yang Mulia, suaranya masih tenang, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. GIK, Anda adalah pewaris yang begitu kaya. Mengapa Anda memilih untuk hidup sederhana, dan bahkan tidak mengungkapkan identitas Anda kepada suami Anda? Tanya Hakim, dengan nada penasaran. Resti menghela napas. Ia menatap Rangga. Tatapannya kini dipenuhi kesedihan yang mendalam, kesedihan karena cintanya tidak pernah dihargai. Yang Mulia, Hakim, saya memilih untuk menyembunyikan identitas saya karena satu alasan sederhana. Saya ingin menemukan cinta sejati. Saya tidak ingin dicintai karena harta atau nama besar keluarga saya. Saya ingin dicintai apa adanya, sebagai Resti biasa, seorang wanita yang ingin membangun rumah tangga yang bahagia dan tulus. Suaranya bergetar, namun ia terus melanjutkan. Saya bertemu dengan Rangga, dan ia mengatakan, ia ingin istri yang sederhana, yang mau berjuang bersamanya dari nol, yang tidak silau harta. Saya percaya padanya. Saya pikir, saya telah menemukan cinta yang saya cari. Saya tinggalkan semua kemewahan. Saya rela hidup sederhana. Saya melakukan segalanya untuknya. Agar ia tahu bahwa saya tulus mencintainya. Air mata mulai menggenang di mata Resti, namun ia menahannya. Tapi pada akhirnya, semua pengorbanan saya tidak pernah dihargai. Saya dituduh pemalas, pemboros, bahkan dituduh berselingkuh. Saya dihina, diremehkan, dan dianggap sebagai beban. Saya tidak lagi menemukan cinta dan kebahagiaan di rumah tangga ini. Saya hanya ingin dicintai karena diri saya, bukan karena nama belakang saya yang gemerlap. Kata-kata Resti menggema di seluruh ruang sidang. Beberapa orang di galeri penonton terlihat terharu. Rangga menunduk, wajahnya merah padam. Ia merasakan setiap kata Resti menusuk langsung ke jantungnya. Rasa malu, penyesalan, dan rasa bersalah bercampur aduk menjadi satu. Ia telah menginjak-injak berlian yang selama ini ia anggap sebagai kerikil biasa. Ibu Rahma terdiam, tubuhnya gemetar. Impiannya untuk memiliki menantu kaya hancur berkeping-keping. Dan kini, ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini, membuang permata hanya karena ia tidak tahu bagaimana cara mengenalinya. Pak Harso melirik Rangga dan Ibu Rahma. Yang Mulia, inilah alasan mengapa pihak penggugat mengajukan gugatan cerai. Ini, ia mencari kebebasan dari ikatan yang tidak lagi memberinya kebahagiaan, dan ia tidak meminta apapun, karena ia hanya mencari cinta, bukan harta. Inilah gema kebenaran yang selama ini tersembunyi. Hakim mengetuk palu. Sidang ditunda untuk memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali posisi masing-masing. Mengingat fakta-fakta baru yang sangat signifikan ini, sidang akan dilanjutkan namun, tak seorang pun di ruang sidang yang benar-benar mendengar kapan sidang akan dilanjutkan. Pikiran mereka semua masih terpenjara oleh gema kebenaran yang baru saja terungkap. Resti Anggraini, Dirgantara. Nama itu kini bukan lagi bayangan, melainkan sebuah realitas yang menghantam, telak, mengubah segalanya dalam sekejap. Puncak konflik telah tiba, membawa serta gelombang penyesalan yang tak terhindarkan. Berita tentang identitas asli Resti menyebar seperti api di padang rumput kering. Dalam hitungan jam setelah sidang ditunda, media massa, baik cetak maupun daring, riuh memberitakan kisah pewaris konglomerat menyamar demi cinta, lalu digugat cerai suami miskin. Nama Resti Anggraini Dirgantara tiba-tiba menjadi sorotan. Fotonya terpampang di mana-mana, disandingkan dengan kisah hidup sederhana yang ia jalani. Masyarakat terpecah, ada yang kagum dengan ketulusan Resti,
Ada pula yang mencibirnya sebagai drama queen yang sengaja mencari sensasi. Namun, bagi Rangga dan Ibu Rahma, berita itu bagaikan badai yang menghantam, merobohkan segala kesombongan dan kebohongan yang selama ini mereka bangun. Rangga duduk di sudut kamar, matanya kosong menatap layar televisi yang menayangkan berita tentang Resti. Wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan. Ia belum mandi sejak pulang dari sidang. Botol-botol minuman keras berserakan di lantai, dan aroma alkohol memenuhi ruangan. Ia telah minum sepanjang malam, mencoba meredakan gejolak penyesalan yang membakar jiwanya. Setiap tegukan justru memperparah. Rasa sakit itu, dia itu Resti Dirgantara, bisiknya. Suaranya parau. Ia masih tidak bisa percaya. Wanita yang selama ini ia rendahkan, ia hina, ia anggap tidak berguna, adalah putri dari salah satu keluarga terkaya di negeri ini. Ia telah menendang emas batangan, hanya karena ia menganggapnya batu biasa. Ibu Rahma masuk ke kamar. Wajahnya sembab, matanya bengkak karena menangis. Ia juga baru saja mengetahui berita itu dari televisi. Rangga, apa yang harus kita lakukan? Kita hancur. Kita sudah mempermalukan keluarga Dirgantara. Teriaknya histeris, menjambak rambutnya sendiri. Rangga menoleh, menatap ibunya dengan mata merah. Hancur? Ibu baru tahu? Kita sudah hancur sejak lama, Bu. Kita memperlakukan Resti seperti sampah. Kita mengginyakin jak hatinya. Dan sekarang, semua orang tahu betapa bodohnya kita. Tapi Rangga, Ibu tidak tahu, dia menyembunyikan identitasnya. Dia menipu kita. Kila Ibu Rahma, mencoba mencari pembenaran. Menipu. Dia ingin dicintai apa adanya, Bu. Dia ingin membuktikan bahwa cinta kita itu tulus, bukan karena hartanya. Dan apa yang kita lakukan, kita menghancurkannya, kita meremehkannya, kita mengkhianatinya. Rangga membentak. Suaranya penuh keputusasaan. Ia teringat setiap perkataannya pada Resti. Kau cuma beban. Kau tidak punya apa-apa. Kau tidak pantas untukku. Kata-kata itu kini berbalik menusuknya, ribuan kali lebih tajam. Bagaimana mungkin ia sebodoh itu? Bagaimana mungkin ia tidak pernah melihat ketulusan di balik kesederhanaan Resti? Kita harus meminta maaf padanya, Rangga. Kita harus memperbaiki semuanya. Dia tidak boleh menceraikanmu. Kalau dia menceraikanmu, kita akan kehilangan segalanya. Ibu Rahma tiba-tiba teringat akan konsekuensi finansial. Kehilangan segalanya? Apa yang akan kita rugikan dibandingkan dengan apa yang sudah Resti korbankan? Dia menyerahkan kemewahan untuk kita, Bu, dan kita membalasnya dengan hinaan dan pengkhianatan. Rangga bangkit, membanting botol kosong ke dinding. Kita harus menemuinya. Sekarang desak Ibu Rahma, tanpa memikirkan harga diri. Namun, Resti telah menghilang. Sejak sidang ditunda, ia tidak kembali ke rumah. Rangga mencoba menelepon ponselnya, tapi tidak ada jawaban. Ia pergi ke panti asuhan, tempat Resti selalu mencari pelarian. Tapi Resti juga tidak ada di sana. Ibu Siti, pengelola panti, mengatakan, Resti mengambil cuti beberapa hari, dan tidak tahu kemana ia pergi. Kekhawatiran dan keputusasaan menyelimuti Rangga. Ia tidak tahu harus mencari Resti di mana. Ia hanya ingin bertemu, memohon maaf, menjelaskan bahwa ia menyesal, dan berharap ada kesempatan kedua. Beberapa hari berlalu, Rangga hidup dalam kegelisahan yang tak berujung. Setiap melihat berita di televisi atau membaca artikel di internet, penyesalannya semakin mendalam. Ia melihat fotonya sendiri, disandingkan dengan Resti, dengan narasi yang menyudutkannya. Ia menjadi bahan cemoohan, dihina oleh teman yang dulu sering ia ceritakan betapa bodohnya Resti. Suatu sore, di sebuah kafe yang agak jauh dari pusat kota, Rangga akhirnya menemukan Resti. Ia duduk sendirian di sudut kafe, menyeruput kopi hangat. Tampak tenang dan damai. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun aura elegan terpancar kuat dari dirinya. Ia bukan lagi Resti yang dulu terlihat lusuh. Kini, ia terlihat seperti seorang wanita mandiri yang memegang kendali atas hidupnya. Rangga mendekatinya dengan hati-hati. Resti, panggilnya pelan. Suaranya bergetar. Resti mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Ada kejutan di mata Resti, namun ia tidak menunjukkan emosi apapun. Rangga, sedang apa kau di sini? Tanya Resti, suaranya datar. Aku ingin bicara denganmu, Resti. Aku sudah mencarimu kemana-mana, jawab Rangga, mencoba duduk di kursi di hadapan Resti. Untuk apa? Bukankah semuanya sudah jelas di sidang? Resti bertanya, tanpa ekspresi. Tidak, Resti, tidak jelas. Aku ingin minta maaf, ucap Rangga.
Suaranya lirih. Aku sangat menyesal, Resti. Aku bodoh, aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau kau, Resti menghela napas. Kau tidak tahu. Atau kau tidak mau tahu, Rangga? Aku sudah mencoba memberikan segalanya, aku sudah berkorban begitu banyak. Tapi kau tidak pernah melihatnya. Kau hanya melihat kekuranganku. Kau hanya melihat apa yang tidak aku miliki. Aku tahu, Resti. Aku tahu aku salah. Aku dibutakan oleh ambisi, oleh omongan ibuku. Aku tidak pernah bermaksud melukaimu. Aku hanya tidak mengerti. Rangga menunduk, tidak berani menatap mata Resti. Setahun telah berlalu sejak hari bersejarah di ruang sidang itu. Aroma kertas pengadilan telah lama berganti dengan aroma bunga segar dan masakan hangat di penthouse mewah milik Resti, yang kini menjadi rumah mereka berdua. Hubungan Resti dan Rangga memang tidak langsung kembali seperti sedia kala. Namun setiap hari adalah pelajaran baru. Setiap momen adalah kesempatan untuk membangun kembali. Rangga telah sepenuhnya berubah. Ia kini bekerja di salah satu perusahaan konsultan teknologi yang bergerak di bidang sosial, sebuah bidang yang sejalan dengan idealismenya dulu. Ia bekerja keras, bukan lagi untuk membuktikan diri kepada Resti atau orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri, untuk masa depan mereka. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk Resti. Sebuah kebiasaan baru yang ia mulai, sebagai bentuk kecil dari rasa terima kasih dan cintanya. Resti, sudah siap? Tanya Rangga. Suatu pagi, sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Resti tersenyum, mengangguk. Sudah, Mas. Ayo. Mereka berdua kini sering menghabiskan waktu bersama di panti asuhan Pelita Kasih. Rangga bukan hanya membantu sebagai sukarelawan, tapi juga menggunakan keahliannya di bidang teknologi untuk mengembangkan sistem manajemen panti yang lebih efisien, membantu panti mendapatkan lebih banyak donasi, dan bahkan menciptakan platform edukasi daring untuk anak-anak panti. Ia melakukannya dengan tulus, tanpa pernah mengungkit tentang siapa Resti sebenarnya, atau bahwa ini adalah panti yang didanai oleh istrinya. Anak-anak panti asuhan kini sangat menyayangi Rangga. Mereka memanggilnya Kak Rangga, dan sering berebut untuk bermain dengannya. Resti melihat kebahagiaan di mata Rangga saat ia berinteraksi dengan anak-anak. Kebahagiaan yang dulu tak pernah ia lihat. Ibu Rahma juga sering berkunjung. Ia tidak lagi datang dengan wajah masam atau sindiran. Ia datang sebagai seorang ibu yang penuh kasih, membawa makanan kesukaan Resti, atau sekadar bercerita tentang hari-harinya. Ia bahkan sering membantu Resti di dapur, dan tidak lagi mengeluhkan. Apapun hubungannya dengan Resti, telah berubah menjadi hubungan ibu dan anak perempuan yang sesungguhnya. Suatu malam, Resti dan Rangga duduk di balkon penthouse mereka, menikmati pemandangan kota di bawah cahaya rembulan. Tangan Rangga menggenggam tangan Resti erat. Kehangatan menjalari jari jemari Resti. Resti, Rangga memulai. Suaranya lembut. Aku ingin mengucapkan, terima kasih lagi. Terima kasih karena telah memberiku kesempatan kedua. Aku tahu, aku tidak akan pernah bisa melupakan kesalahanku. Tapi aku akan belajar darinya. Setiap hari, aku mencintaimu, Resti. Sangat mencintaimu. Resti menyandarkan kepalanya di bahu Rangga. Aku juga mencintaimu, Mas. Aku melihat ketulusanmu. Aku melihat bagaimana kau berjuang untuk menjadi lebih baik. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Mereka bukan lagi pasangan yang hidup dalam kepura-puraan. Mereka adalah dua jiwa yang telah melewati badai, belajar dari kesalahan dan menemukan kembali arti cinta sejati. Resti kini tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Namun ia tetap memilih untuk menjalani kehidupan yang sederhana dalam kemewahannya. Ia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang benar-benar berarti, seperti membantu panti asuhan dan berbagai kegiatan sosial lainnya, bukan untuk pamer atau pemborosan. Cinta sejati bagi Resti bukanlah tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan tentang ketulusan hati, pengorbanan, dan kesediaan untuk saling mendukung dalam suka maupun duka. Rangga, pada akhirnya, memahami hal itu. Ia telah belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah uang yang melimpah, melainkan hati yang tulus dan pasangan yang mencintai apa adanya. Kehidupan mereka tidak sempurna, tentu saja. Ada kalanya perdebatan kecil muncul. Ada kalanya kesalahpahaman terjadi. Namun, kini mereka menghadapinya dengan komunikasi yang terbuka, dengan pengertian, dan dengan cinta yang telah teruji waktu. Beberapa tahun kemudian, sebuah tawa riang mulai mengisi penthouse mereka. Seorang bayi perempuan mungil lahir, melengkapi kebahagiaan Resti dan Rangga. Mereka menamainya Cita, sebuah nama yang melambangkan harapan dan impian yang telah mereka perjuangkan.
Resti dan Rangga membesarkan Cita dengan cinta, mengajarkannya nilai-nilai kesederhanaan, ketulusan, dan empati. Resti Anggraini Dirgantara, pewaris konglomerat yang menyamar demi cinta, akhirnya menemukan kebahagiaannya. Bukan kebahagiaan yang dibeli dengan harta, melainkan kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi pengorbanan, penyesalan, pengampunan, dan cinta yang tulus. Ini adalah harmoni yang teruji waktu, sebuah kisah tentang bagaimana kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan cinta sejati akan selalu menang, bahkan di tengah badai terhebat sekalipun.